Ya, ketemu lagi sama gue BG masih di Studio Bola. Pada kesempatan kali ini gue ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa teman-teman semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya gue juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang selama ini sudah setia support channel Studio Bola dengan cara like, subscribe, share, dan juga aktif di kolom komentar. Terus terang happy banget setelah Chelsea lawan Madrid kemarin, teman-teman banyak sekali yang berkomentar di situ, berdiskusi, mengeluarkan pemikiran dan pendapat teman-teman semua. Akhirnya tercipta sebuah iklim diskusi yang seru dan menarik pastinya. Jadi terusan iklim yang sehat ini, budaya yang sehat ini, kita bisa brainstorming bareng-bareng di situ. Jadi bukan cuma gua, mungkin ya teman-teman juga bisa berbagi ilmu pastinya di sana. Kita juga ada rencana mungkin nanti komentar-komentar terbaik akan kita tampilkan di akhir video sebagai fans of the week. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan bahas sedikit tentang Ricketts Family, breaking news, dan tentunya persiapan atau prediksi jelang laga Chelsea lawan Crystal Palace di Wembley semifinal FA Cup. Seperti apa lengkapnya setelah yang satu ini. Tadi malam akhirnya dapat berita yang menggembirakan, breaking news. Jadi Ricketts Family ya, lewat PA News Agency atau PA Sports, mereka rilis statement bahwa menyatakan bahwa mereka mundur dari penawaran terakhir untuk Chelsea, pembelian Chelsea Football Club. Mereka mengatakan di situ bahwa ada beberapa masalah tertentu yang tidak bisa diatasi sehingga menyebabkan terjadinya dinamika yang tidak biasa dalam proses penjualan Chelsea ini, sehingga mereka memutuskan mundur. Jadi mereka juga mengucapkan selamat buat owner baru Chelsea yang terpilih nanti. Ya, ini kabar gembira, artinya ya mudah-mudahan dengan ini kita lebih tenang lagi. Jujur ya, semua fans Chelsea itu nggak tenang selagi Ricketts masih ada di situ di 4 besar. Artinya tinggal tersisa 3 nama, ya Todd Boehly Konsorsium, kemudian Martin Broughton dan Stephen Pagliuca. Ya mudah-mudahan nanti terpilih yang terbaik, yang benar-benar yang terbaik buat kita semua. Nanti kan kita bahas juga khusus mengenai mereka di konten yang tertentu nanti yang khusus juga. Oke, kita mau bicara Chelsea lawan Crystal Palace di Wembley besok malam, 17 April 2022. Iya, sebelum kita mulai gue mau flashback dulu. Gue pertama kali dengar Crystal Palace itu di tahun 90, beberapa hari sebelum pertandingan MU Crystal Palace final FA Cup 1990 ditayangkan di TVRI. Jadi 3 atau 4 hari sebelum pertandingan itu TVRI menayangkan promonya, jadi video promo yang bercerita bahwa hari Minggu nanti ada pertandingan bla 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 MU Crystal Palace. Di situ gue, ada klub bola nih namanya Crystal Palace. Tertarik. Namanya lucu, Istana Kristal kalau bahasa Inggrisnya. Jadi waktu itu gue masih 14 tahun. Kita waktu itu kondisinya ya haus banget sama tontonan sepak bola. Ya TVRI sebagai TV satu-satunya nggak nyiarin liga apa-apa waktu itu. Jadi yang disiarkan waktu itu mulai tahun 85 itu final Liga Champions, kemudian dari tahun 87 itu final Piala Toyota, kalau sekarang Club World Cup ya, kemudian ya biasa Piala Dunia dan Piala Eropa. Untuk Liga Inggris, Liga Italia itu belum ada. Jadi ketika final FA Cup ini akan ditayangkan, itu menarik perhatian gue yang haus tontonan bola waktu itu. Nah, yang menarik waktu itu Crystal Palace ini berhasil ke final itu merupakan sebuah langkah yang luar biasa. Final pertama buat mereka, dan mereka itu berada di divisi bawah, divisi 2 kalau nggak salah. Jadi kalau dulu sebelum era Premier League, MU itu disebut divisi 1. Jadi Crystal Palace ini divisi Championship, jadi divisi 2.
Nah, pencapaian mereka ke final itu waktu itu sudah cukup bikin heboh di Inggris sana. Nah, sementara MU saat itu dilatih oleh Sir Alex Ferguson di musim keempatnya. Sir Alex Ferguson sendiri dalam posisi yang terancam mau dipecat. Karena dari tahun 86 sampai tahun 90 itu belum meraih piala apapun. Akhirnya terjadilah pertandingan leg 1, bukan leg 1. Pertandingan pertama berakhir 3-3 setelah extra time. Jadi dulu FA mengharamkan yang namanya adu penalti. Jadi seandainya pertandingan berakhir draw, diadakan replay. Jadi waktu itu di 3-3 itu ada Brian Robson, ada Mark Hughes ya. Gue lupa mencetak gol siapa, tapi yang gue inget Ian Wright itu mencetak 2 gol di situ. Jadi Ian Wright ini di Crystal Palace baru sembuh dan langsung dimainin di final FA Cup, berhasil mencetak 2 gol. Akhirnya diadakan pertandingan ulang beberapa hari setelahnya. Di pertandingan ulang akhirnya MU berhasil unggul 1-0. Dan ini menjadi piala pertama bagi Sir Alex Ferguson. Ini juga berperan penting menentukan masa depan MU 10-20 tahun ke depannya. Akhirnya Ferguson dipertahankan dan beberapa tahun kemudian MU mulai rutin meraih piala, juara liga dan lain-lain sampai 2012-an. Lebih seperti itu. Jadi ini tonggak sejarah juga buat Manchester United. Bagi Pele sendiri, habis itu mereka tenggelam. Ian Wright-nya diambil oleh Arsenal. Ian Wright legenda Arsenal akhirnya ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, Ian Wright sini bapak tirinya Sean Wright Phillips, bapak kandungnya Bradley Wright Phillips. Dua-duanya pemain bola, SWP pernah di Chelsea dan di Manchester City tentunya. Ya, oke, itu sedikit flashback. Nah, laga Chelsea lawan Palace ini ada sebuah saga yang menarik. Saganya adalah saga Conor Gallagher. Ya, Conor Gallagher dipinjam oleh Crystal Palace di awal musim. Tentunya dengan sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan berikut klausul kontrak peminjaman, di mana gaji dari Conor Gallagher akan ditanggung oleh Crystal Palace. Crystal Palace boleh dipinjam dengan catatan tidak akan dimainkan melawan Chelsea di Premier League pastinya, juga di piala-piala domestik seperti piala FA dan piala Liga. Tanda tangan. Ini merupakan sebuah kesepakatan yang udah diatur dari awal gitu antara Chelsea dan Crystal Palace. Nah, sejauh ini nggak ada masalah. Tiba-tiba sampailah akhirnya di bulan Maret ini ketahuan Chelsea akan ketemu dengan Crystal Palace di semifinal. Mulailah isu ini diangkat. Pertama yang angkat adalah Sami Mokbel, wartawan DM Daily Mail. Dia seorang fans Arsenal. Begitu Chelsea menang lawan Borough, kemudian Palace juga memastikan langkahnya ke semifinal. Jadi Chelsea diundi akan ketemu dengan Crystal Palace. Sami Mokbel ini langsung mengangkat sebuah artikel yang meminta agar loan system ini nggak bener katanya gitu. Jadi ini Conor Gallagher ini seharusnya diperbolehkan main melawan Chelsea karena ini adalah game terbesar di dalam hidupnya, akan sangat bagus bagi perkembangan dirinya sebagai pemain muda, bla 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 bla. Ya itulah. Jadi intinya, jadi tiba-tiba gara-gara begitu Chelsea yang ketemu pemain loannya, tiba-tiba mendadak aturannya harus dirubah. Ya gue nggak heran, fans Arsenal ya, di Arsenal Fans TV sendiri juga di saat Crystal Palace menghancurkan Arsenal 3-0 itu yang teriak-teriak juga fans Arsenal yang menyalahkan Chelsea meminjamkan Conor Gallagher ke Crystal Palace sehingga menyebabkan Arsenal kalah dari Crystal Palace. Menurut dia juga ini udah nggak fair nih, Chelsea ngirimin pemain bagus ke Crystal Palace buat menghancurkan kita. Seolah-olah nih Conor Gallagher ini main lawan Arsenal itu kayak main yang Chelsea lawan Arsenal, seperti itulah ya, macam-macam lah ya itu. Kemudian lagi secara resmi Crystal Palace juga mengajukan request kepada Chelsea agar membolehkan memakai Conor Gallagher di semifinal nanti.
Tapi tentu saja request ini ditolak sama Chelsea. Ya sekarang gini, gue mau analogi aja ya, analogi sederhana ya. Misalnya Chelsea ini punya senjata banyak lah, berbagai jenis senjata. Tiba-tiba di awal musim Crystal Palace datang, bro Chelsea, lu kan AK-47-nya banyak, gue pinjam satu dong. Gue yang lain sih udah komplit, dari sniper, handgun, segala macam gue udah punya. Cuman kurang AK-47, gue pinjam ya. Oke, kata Chelsea, ya udah lu pakai. Tapi lu rawat ya, lu pakai ini baik-baik. Jangan lu pakai buat nembak gua. Itulah kata Chelsea. Ya iyalah, masa gua udah minjem, kata Crystal Palace, masa gua udah minjem terus gua pakai buat nembak lu juga. Oke, dah tanda tangan deh tuh. Nih pinjam, nanti setahun balikin ya, kata Chelsea. Ya, siap. Tiba-tiba udah 9 bulan gitu. Crystal Palace ini datang lagi ke Chelsea. Bro Chelsea, boleh nggak AK-47 yang gue pinjam kemarin gue pakai buat nembak lo? Nah ini analogi sederhana gue ya. Ini secara moral pantas nggak kayak gini? Boleh nggak AK-47 yang gue pinjam kemarin itu gue pakai buat nembakin lo? Otaknya mana? Ya udah, patuhi aja, turutin aja itu kontrak yang udah disepakati di awal musim, kurang lebih seperti itu. Ada suara Patrick Vieira yang katanya frustasi, dia katanya ini kerugian buat Conor Gallagher. Ya bullshit lah semua. Intinya ya dia ingin Gallagher main, dia ingin Gallagher ini, karena kontribusi Gallagher di musim ini di Crystal Palace luar biasa. Dia mencetak 8 gol, 5 assist. Untuk assist dia cuma kalah sama Michael Oliver kalau nggak salah. Untuk jumlah gol dia hampir lebih banyak dari Zaha, hampir sama ya, Zaha juga lebih banyak ya, sedikit karena Zaha nendang penalti. Artinya ini pemain paling penting di Crystal Palace, Conor Gallagher. Oke, itu sedikit. Satu lagi, Thomas Tuchel juga kemarin sempat bicara bahwa di saat press conference setelah jeda internasional dia secara nggak sengaja bertemu dengan Conor Gallagher di sebuah restoran di London. Akhirnya hal ini juga diangkat oleh Conor Gallagher. Akhirnya Crystal Palace Thomas Tuchel bilang ya ini ada aturan yang udah disepakati di awal, jadi ya dia tahu bahwa Conor Gallagher sangat ingin sekali bermain, tapi ya udah disabar-sabarin lah sama Tuchel. Tuchel juga minta maaf, lo nggak bisa main karena aturannya sudah begitu, kesepakatannya sudah begitu, gitu ya. Ada juga kemarin Jody Morris, mantan pemain Chelsea, mantan asisten pelatih Frank Lampard. Dia juga ngeluarin statement yang menyayangkan Conor Gallagher tidak dimainkan dengan alasan perkembangan dia sebagai pemain, bla 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 bla. Nggak usah takut, Jody Morris, musim depan Conor Gallagher itu nggak cuma main di semifinal FA Cup, semifinal Liga Champions menunggu dia, semifinal piala-piala yang lain. Jadi nggak usah takut loh Jody Morris untuk perkembangan Conor Gallagher. Ya, oke, itu sedikit tentang saga Conor Gallagher. Kita balik ke Crystal Palace dan Chelsea. Crystal Palace ini adalah tim yang lagi kuat banget. Sebelum mereka kalah lawan Leicester minggu lalu, itu mereka 7 pertandingan tidak terkalahkan. Mereka sempat hajar Arsenal 3-0, hajar Everton 4-0, menangnya besar-besar. Crystal Palace ini juga termasuk tim yang berhasil di musim ini mengalahkan Manchester City di kandangnya, di Etihad. Bahkan di kandang Crystal Palace menahan Manchester City 0-0. Jadi ini luar biasa. Crystal Palace ini nggak bisa dianggap enteng. Terus Patrick Vieira berhasil melakukan reformasi, jadi pemain-pemain yang udah nggak baik dibuang, dia masukin pemain-pemain baru. Dia beli Guehi dari Chelsea harga murah, sekarang udah masuk timnas. Ada Tyrick Mitchell, bek kiri muda yang sekarang juga udah dipanggil sama Gareth Southgate untuk lini depan. Dia punya Michael Olise, under 21 France, ada Eberechi Eze, ada Wilfried Zaha. Kemudian di depan dia punya Odsonne Edouard, mantan top skor Liga Scotland. Ada Benteke, striker gaek tapi selalu berbahaya, selalu kepalanya terutama ya. Terus kemudian Jean-Philippe Mateta, mantan under 21 Prancis yang juga sekarang lagi naik daun. Dalam beberapa pertandingan terakhir rutin ngegolin, bahkan sekarang dia jadi kepercayaan utama untuk skuadnya The Eagles, besutan Patrick Vieira. Dalam bermain mereka
Biasanya antara 4-2-3-1 atau 4-3-3 tergantung lawannya. Biasanya kalau ketemu lawan yang agak kuat mereka pakai 4-2-3-1. Kalau yang seimbang atau mereka anggap seimbang, mereka lebih prefer 4-3-3. Tapi dalam perjalanan pertandingan ini bisa switch secara mulus dari bertransformasi dari 4-2-3-1 ke 4-3-3 tergantung kebutuhan. Ya pastinya tanpa Conor Gallagher ada sedikit menurun pastinya dari sisi Crystal Palace, tapi mereka ada pengganti ya kemungkinan James McArthur. Jadi ini adalah pertemuan ketiga di musim ini. Pertandingan pertama di Stamford Bridge Chelsea menang 3-0. Di Selhurst Park away Chelsea menang 1-0 lewat late goalnya Hakim Ziyech di menit 89. Nah ini sekarang adalah pertemuan ketiga. Ya gue berharap Chelsea bisa mengatasi permainan cepat dari Crystal Palace karena mereka punya pelari-pelari cepat, main muda, kebanyakan berkulit hitam yang tenaganya luar biasa, energik banget. Jadi gue berharap Chelsea, Tuchel terutama menurunkan formasi terbaiknya. Nggak usah nyimpan pemain, nggak usah mikirin laga di midweek akan ketemu Arsenal. Kita pastiin dulu 1 tiket ke final Liga Champions untuk mengobati kekecewaan fans Chelsea setelah gugur di perempat final Liga Champions kemarin. Jadi kalau ini Chelsea lolos ke final, ini adalah final kelima Chelsea dalam 6 musim terakhir. 5 final dalam 6 musim terakhir kalau menang. Gue juga berharap pemain-pemain yang kemarin bagus diturunkan kembali, yang di 2 laga Southampton dan Madrid, seandainya mereka secara fisik tidak kelelahan. Artinya Reece James gue berharap masih main, trio Mount Havertz, Werner main, kemudian tengahnya Kovacic main, mungkin Kante kalau nggak lelah main, mungkin yang bisa dirotasi mungkin ya kayak Chalobah mungkin mainin ganti Christensen kalau memang Chelsea pakai formasi 3 center back ya. Terus mungkin kalau yang harus diistirahatkan mungkin Loftus-Cheek boleh diistirahatin, diganti sama Jorginho atau siapalah. Jadi harapan gue itu Tuchel memberikan formasi terbaiknya. Jadi kita garap satu-satu aja. Jadi nggak usah mikirin Arsenal nanti di midweek. Nih tiket ke final di depan mata, jangan disia-siakan. Gue yakin Tuchel punya cara lah mengatasi Crystal Palace dengan kecepatannya, dengan energiknya yang luar biasa. Seperti itu ya. Mungkin gue nggak akan melakukan prediksi skor ya. Jadi ya gue cuman bisa berharap Tuchel mainin pemain terbaik lah. Memang untuk Chelsea sendiri dikabarkan Lukaku udah mulai latihan. Untuk Odoi, Chilwell, Ross Barkley dipastikan nggak akan turun karena masih cedera. Ya gue nggak tahu Lukaku ini berita baik atau berita buruk, cuman harusnya berita baik ya. Artinya ya di saat deadlock kita ya Lukaku bisa dimainkan sebagai alternatif lah gitu. Itu aja mungkin dari gua tentang Chelsea dan Crystal Palace. Selamat nonton teman-teman semua di rumah. Mudah-mudahan kita berhasil menang, nggak perlu pakai perpanjangan waktu, nggak perlu pakai adu penalti dalam 90 menit biar pemain nggak capek-capek banget melaju ke final ke Wembley bulan depan. Sekian aja dari gua BG. Terima kasih udah menyimak video-video dari Studio Bola, dukungannya dan supportnya juga. Gua pamit, kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ya, inilah dia Studio Bola Fan of the Week, komentar terbaik dari video Studio Bola dari edisi yang lalu.